dengarkan pada siang hari ini membawa manfaat dan barokah untuk hidup kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya dibatasi waktu sampai pukul 12.50. Nanti 10 menit ke depan sampai pukul 1 itu dibuka sharing diskusi tanya jawab. Maka berharap handphonenya disesuaikan. Barangkali ada yang perlu dicatat, sesuatu yang perlu dicatat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat. 114 surat itu ada surat dalam Al-Quran nomor urutnya ke 79. Surat dalam Al-Quran nomor urut ke 79 namanya adalah An-Nazi'at dengan huruf Ain. An-Nazi'at artinya malaikat pencabut, yaitu malaikat pencabut nyawa. Bagaimana karakter malaikat pencabut nyawa ini dijelaskan di ayat pertama dan kedua. Silakan buka handphonenya, silakan buka Qurannya. Surat ke berapa tadi? 79. Di ayat yang keberapa? 1 dan 2. Sekarang ikuti saya, meskipun bacaan saya dan barangkali kita tidak seindah dan sebagus tajwid dan bacaan yang lain, tapi kita cari barokah dengan bacaan Quran. Maka suaranya ikuti saya, tidak bareng, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Ulangin ya. Wan nazi'ati gharqa. Sekarang yang keduanya. Wan nasyitati nashta. Bapak tidak lihat terjemah, lihatnya ke Qurannya. Itu di ayat pertama Allah mengawali ayat ini dengan huruf apa? Waw. Cuman kalau sekarang anak saya bilangnya bukan wow, tapi wow. Wow di sini artinya adalah wow lil qasam. Hurufnya qaf, sin dan mim. Entah kapan pakai whiteboard kali ya, biar lebih enak ya. Ya, sini yuk bareng-bareng. Lil qasmi artinya sumpah. Maka kita terjemahkan wawu di sini bukan wawu lil wasol, bukan wawu sambung. Kalau wawu sambung berarti menyambungkan satu kata dengan kata berikutnya, berarti dan. Karena di awal saya katakan wawu ini bukan wawu sambung, tapi wawu apa tadi bahasa Arabnya? Apa tadi? Qasam. Berarti wawu di sini sumpah. Maka terjemahannya bukan dan. Kalau kita bersumpah demi Allah, maka sebelum kata Allah ada huruf apa? Waw. Maka menyebutnya apa? Wallahi. Sekarang tidak lihat handphone, pandangan ke depan dulu ya. Jika kita bersumpah na'udzubillah disengaja dan dilanggar, maka dia harus bayar kafaroh. Apa tadi? Kafaroh. Kafaroh denda sumpah yang melanggar itu tertulis dalam Quran. Tidak buka handphone dulu. Suratnya kelima ayat 89. Pertama, dia harus mengumpulkan 10 orang miskin dan diberikan makanan. Atau
dia berikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau dia bebaskan budak, atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Ini adalah pelanggaran sumpah dengan sengaja dilanggar, menyebut demi Allah saya tidak bohong, ternyata bohong, maka dia harus membayar apa tadi namanya? Kafarah. Ulangi yuk, apa bayar kafarah yang pertama tadi? Bapak sehat semuanya? Sehat ya? Saya ulangi, yang pertama memberikan makan 10 orang miskin. Yang kedua, atau memberikan pakaian ke berapa orang miskin? 10. Atau membebaskan budak. Atau yang keempat, puasa apa tadi? 3 hari berturut-turut. Maka jangan pernah mainkan sumpah dengan menyebut nama Allah lalu diapakan? Dilanggar. Maka dia harus bayar, namanya apa tadi? Kafarah. Berarti wawu di sini berarti bukan wawu dan, terjemahannya bukan dan, terjemahannya apa di sini? Demi. Apa tadi? Sekarang hafalin ucapan saya. Setiap yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu sungguh istimewa atau luar biasa. Saya ulangi ya, segala sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu sungguh apa tadi? Luar biasa atau Nah, di sini Allah bersumpah demi malaikat. Berarti malaikat ini sungguh apa? Istimewa. Kenapa? Karena kok pencipta bersumpah demi ciptaannya. Malaikat ciptaan Allah, maka pencipta bersumpah demi apa tadi? Ciptaannya. Berarti kalau begitu ciptaan yang Allah jadikan sumpah, biar kita memperhatikan. Apa itu Ustaz? Yang pertama, Allah bersumpah demi malaikat pencabut nyawa yang apa? Keras. Dan yang kedua, Allah bersumpah demi malaikat pencabut nyawa yang apa? Lemah lembut. Dari situ kita bisa pahami, ternyata ada 2 sifat malaikat pencabut nyawa manusia. Sama-sama yuk dihafalkan. Yang pertama, ada yang dicabutnya dengan apa tadi? Keras. Dan yang kedua, ada yang dicabutnya bukan dengan keras, tapi dengan apa tadi? Lemah lembut. Tolong jawab. Ini doa dan semoga diaminkan oleh para malaikat. Bapak, jika saya berikan pilihan, inginnya dicabutnya nyawa kita, roh kita nanti, dicabutnya inginnya dengan cara keras atau lemah lembut? Enggak, sama-sama. Ini doa. Lemah lembut atau keras? Lemah lembut. Kalau saya serahkan ke Allah jawabannya. Kenapa begitu Ustaz? Pilih mana? Meninggal bawa dosa atau meninggal tidak bawa dosa? Ya Allah, mudahkan jamaah dari ilmu ya Allah. Saya ulangi ya, yang benar semoga panjang umur, sehat, tambah rezeki, dan dengan izin Allah semoga berangkat haji ya. Pilih mana? Meninggalnya kita nanti, kita meninggal dunia masih bawa dosa. 1. Ini jangan saya nunjuk nomor 1 kemudian difoto dijadikan flyer seakan-akan saya milih nyoblos nomor berapa ini. 1. Ini nggak ada politik di masjid ini. Sampai mana saya dari itu? Jadi, aduh, astagfirullahaladzim. Yang pertama, pilihnya meninggal dunianya itu bawa dosa atau tidak? Siapa yang ingin meninggal dunia bawa dosa? Kita mah inginnya meninggal dunia dosa udah nggak ada, penuh dengan ampunan. Ampunan itu bahasa Arabnya maghfirah. 10 doa. Dan 10 doa ini ternyata bukan dari hadis, tapi kalau dibaca setelah selesai sholat silakan aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan. Nomor 7. Sama-sama. Nomor 7. Allahumma hawin alaina wan najata wal afwa. Nomor 7 tadi apa? Wa maghfiratan
Ketika kita meninggal dunia penuh dengan apa tadi? Maghfirah, ampunan. Dan saya berharap semoga kita semuanya meninggal dunia penuh dengan ampunan. Amin kan? Dan Allah ngampunin dosa kita sesuai maunya. Garis bawahi ya ucapan ini ya. Allah mengampuni dosa kita sesuai kehendaknya. Bener nggak? Nggak gini-gini. Bisa nggak kita ngatur Allah? Ustadz, jangan lupa ya, kajian di Cibubur mulai tausiah jam 10. Usahakan jam 10 kurang seperempat udah tiba di Cibubur ya. Nanti menjelang akhir dibuka pertanyaan dulu Ustadz, dan mohon jangan pulang, ramah-ramah dulu kita di Cibubur ini. Saya tanya, bisa nggak ngatur Ustadz? Nggak, jangan gak enak, nggak apa-apa, silakan aja. Bisa ngatur Ustadz nggak? Jangan ngegas, biasa aja dong. Bisa ngatur Ustadz nggak? Ngatur Allah? Nggak bisa. Allah bersihkan dosa kita sesuai maunya. Nyambung nggak semuanya nih? Ma asoba min musibatin wala nasobin wala wasobin wala haznin hatta syaukah. Segala musibah yang menimpa diri kita, baik itu sedih, ujian, sampai menginjak duri, pada hakikatnya adalah penghapus. Maka ada manusia yang dibersihkan dosanya dengan apa ini yuk? Ujian. Ada manusia yang dibersihkan dosanya dengan cara diberikan musibah. Dan ada manusia yang dibersihkan dosa dengan cara diberikan penyakit. Hafalin ya. 3. Manusia dia ada yang dihapuskan dosa dengan cara diberikan. Yang kedua, musibah. Yang ketiga, dan ada manusia yang dibersihkan dosanya bukan dengan musibah, bukan dengan ujian, bukan dengan penyakit, tapi dibersihkan dosanya dengan kerasnya sakaratul maut. Maka derita yang kita alami ketika sekarat, dikeraskan atau dicabut nyawa kita dengan cara keras tanpa disadari, sebenarnya adalah penggugur dosa. Bisa dipahami semua? Sekarang ke tangan saya. Orang beriman, orang kafir, sama-sama. Apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Orang beriman. Apa ini? Orang beriman. Nggak boleh begitulah sama Ustaz Kuala nanya. Saya ulangi ya. Ini orang beriman, ini orang apa tadi? Orang kafir. Fokus semuanya ya. Fokus semuanya. Ada nggak manusia nggak punya dosa? Ada. Maksum. Siapa beliau? Rasulullah. Bapak punya dosa? Ustaz? Jangan bilang banyak demi Allah, saya dengar Pak Ustaz. Yang ini nggak usah dibilang. Ya, sini bareng-bareng ya. Kita semuanya pasti punya apa tadi nih? Kita semuanya apa pasti nggak punya apa-apa, punya dosa. Apa yang terjadi? Hadis sahih, jangan dikatakan dhaif. Rawahu Imam Muslim. Innal mu'mina la ya'malul khati'ah fayushaddadu lahu indal maut liyukaffiru biha anhu. Orang beriman punya dosa, Allah keraskan sakaratul mautnya, tujuannya menghapus dosa, maka meninggal membawa kebaikan. Jelas Pak? Jelas? Saya ulangi. Innal kafira la ya'malul hasanah fayusahalu lahu indal maut liyujza bihi. Orang kafir pernah berbuat baik. Ada nggak orang kafir rajin sedekah? Orang kafir pernah berbuat baik, maka Allah lemah lembutkan sakaratul mautnya, tujuannya membalas kebaikan, meninggal membawa dosa. Mudahkan jamaah ya Allah. Orang apa nih? Diapakan? Sama-sama yuk. Saya bicara 2 kali ya. Orang beriman kata Nabi dikeraskan, menghapus dosa, meninggal bawa pahala. Orang kafir dilemah lembutkan, membalas kebaikan semasa hidup di dunia, meninggal bawa dosa. Jelas semuanya? Saya ulangin.
orang beriman lagi sekarat diapakan? Tujuannya meninggal dunia tidak membawa orang kafir. Tujuannya meninggal dunia. Angkat suaranya, sama-sama ikuti saya. Qala Rasulullah mautul mu'min bi'araqil jabin. Salah satu tanda orang meninggal, orang beriman yang baik adalah maka ini apa nih? Apa nih? Ini. Oh, saya tadi nunjuknya begini ya. Makanya Bapak bilang alis. Jadi salah siapa? Jamaah atau ustadznya? Coba sekali lagi deh. Salah siapa? Jamaah atau ustadznya? Ya nggak apa-apa, ikhlas. Ini apa nih? Apa nih? Ini dahi. Ini apa ini? Pelipis. Maka tanda orang meninggal dunia beriman adalah keningnya berkeringat. Ini Sahih Muslim. Kenapa orang beriman meninggal dunia keningnya berkeringat? Menahan sakitnya sakaratul maut, menahan kerasnya sakaratul maut sampai keningnya mengeluarkan keringat. Tapi derita yang dia alami, Allah sayang sama dia. Tujuannya adalah menggugurkan dosa. Maka kerasnya roh keluar dari jasad bagi orang beriman penghapus dosa, sedangkan bagi orang kafir dilemah lembutkan, itu tujuannya membalas kebaikan tapi meninggal tidak bawa pahala. Jadi Bapak yang depan saya tanya sekali lagi, pilih mana? Dicabutnya nanti ketika meninggal, dicabutnya roh dengan cara keras atau lemah lembut? Tadi apa jawaban saya? Allah. Yuk sama-sama yuk, pilih mana dicabutnya, dengan cara keras atau lemah lembut? Buka Quran surat ke-8 ayat 50. Berapa tadi? Surat ke-8 ayat 50. Tolong berikan mikrofon sama yang nyender pakai yang bilang dosa Ustaz banyak tadi. Pakai jaket warna putih. Siapa namanya tadi itu? Dia bilang dosa Ustaz banyak. Saya tandain orang itu ya. Surat berapa tadi? 8. Ayat berapa? 50. Ya. Itu yang pakai jaket Pak siapa? Oh enggak bawa kacamata. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. Siapa yang ingin baca terjemah Pak? Semoga yang bantu Ustadz baca terjemah dimudahkan segala urusannya. Ada yang ingin baca terjemahnya ada? No, itu yang itu pakai kacamata. Ya, tolong. Pak siapa namanya Pak? Faid. 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 Iya. Ke saya sebentar. Faidun. Faidun. Berarti berfaedah. Berarti Bapak dinamakan Faid, harapan orang tua ketika hidup Bapak membawa faedah buat orang lain. Faid apa? Al-Faidinas. Memberikan faedah buat manusia. Semoga berangkat haji Pak Faid. Yang pakai jaket nggak jadi diwain. Maafin saya ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Tidak bareng. Saya dulu. Ikuti saya ya. Bapak sini deh ke saya. Tidak lihat handphone sejenak. Ke depan dulu ya. Hadisnya Rawahu At-Tirmidzi. Fokus ya. Kak, ini jangan dipotong. Sini. Kenapa saya bilang saya tausiah diceleduk? Lagi begini difoto. Dah ngaji yuk. Kana akhwani. Bareng-bareng. Ala ahdin nabiyyi. Ke depan semuanya. Ada dua orang adik kakak hidup di zaman Nabi. Ulangi yuk. Ada berapa tadi? Adik kakak hidup di zaman siapa? Fakana ahaduhuma yatin nabiyya wal akhar muhtarif. Ke saya ya. Hurufnya mim, ha, ta, ro, fa. Ke saya. Muhtarif. Muhtarif ini kayak bapak. Pegawai, semoga pegawai sukses, aminkan. Jadi adiknya hadir ke majelis bersama Nabi tapi miskin, sementara kakaknya tidak hadir ke majelis tapi kaya. Sama-sama. Adiknya yang sering hadir ke majelis tapi ini namanya majelis, tapi abangnya yang tidak hadir ke majelis tapi kaya. Fasyaka, syaka ngadu.
Ahaduhuma al-muhtarif ila Rasulillah, abangnya yang kaya mengadu berbicara kepada Nabi kalau dia kaya padahal tidak hadir di mana. Maka Nabi mengatakan la'allaka turzaqu bihi, engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir di majelis taklim. Maka hadirnya bapak pada siang hari ini insya Allah menambah rezeki buat keluarga di luar. Hadirnya kita aja menambah rezeki buat keluarga di luar, apalagi yang menyiapkan makanan buat yang hadir di majelis taklim. Ada makan nggak sekarang? Puasa kita. Makanya pintar sekali mengadakan pengajian Senin Kamis. Kapan-kapan hari Rabu atau Selasa ya. Pas lagi puasa. Pak siapa yang pakai jaket tadi? Hah? Dwi Un. Dawi. Kayaknya Arab nggak ada. Dwi. Ya Allah, semoga berangkat haji dia ya Allah. Maafin saya Pak Dwi. Kayaknya bahasa Arab di kamus Dwi Un. Dawa obat. Oh anak kedua, ya udah terserah. Yuk sama-sama yuk, fokus ya, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak angkat suara yuk, kita biar barokah. Sengaja saya begini, biar bapak dan saya baca Quran, itu tujuan saya. Yuk. Walau taro idh yatawaffal ladina alladzina kafarul malaikatu. Sama-sama angkat suaranya yuk. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harir. Silakan Pak Faid baca bismillah dulu, pelan-pelan Pak Faid baca terjemahnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Kalau kamu melihat Kamu ada kata lihat ke Qurannya. Wa dan lau seandainya tak kamunya ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Pak Fahid tolong ganti kamu dengan kata Nabi Muhammad, tapi umumnya buat kita sebagai umatnya Rasulullah. Maaf Pak Fahid, silakan. kalau Nabi Muhammad Kurang dan ada baunya dan jangan kurangnya Quran Pak Fahid, saya ulangi dia. Wa dan silakan. dan kalau Nabi Muhammad melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir. Sini kafir ke saya. Kafir itu penyebutan di luar Islam. Kafir itu artinya tertutup. Maka mereka harus ikhlas ketika disebut namanya sebagai apa? Maka kita disebut dengan satu nama bagi golongan di luar mereka, kita pun harus ikhlas. Dalam Quran tidak ada kata non muslim, non muslimun, nggak ada di sini. Tapi apa? Qul ya ayyuhal. Jadi kafir itu artinya tertutup. Sama-sama. Kafir itu apa? Bagaimana malaikat mencabut nyawa kafir? Sama-sama ya. Bagaimana malaikat mencabut nyawa siapa tadi? Ini dicabutnya bagaimana sama malaikat? Silakan Pak Fahid, pelan-pelan ya. Pak Fahid. Pak Fahid sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Ya Allah sabar ya Allah. Pak Topan saya sabar sekali siang-siang di sini ya Allah. Coba dari awal Pak Fahid, mohon maaf ya, silakan. Dan kalau Nabi Muhammad melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka. Sudah. Gimana cara dicabutnya? Lihat setelah kata malaikat, angkat suaranya. Al malaikatu yuk. Sini. Yadribuna. Tidak lihat Quran, tidak lihat handphone ke depan. Yadribuna artinya mukul. Sama-sama. Apa tanya tadi? Jadi ada manusia, ke depan dulu fokus ya. Ada manusia ketika meninggal dunia, nyawanya dicabut dengan cara dipukul. Siapa dia? Orang kafir. Ya, jadi bagaimana orang kafir dicabut nyawanya dengan cara diapakan? Dipukul. Siapa yang memukul? Lebih keras mana? Pukulan malaikat apa pukulan Mas Dwi? Enggak, jawab.
Sini semua ya. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril, ke depan dulu, dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Yang pertama, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat pingsan di Gua Hiro. Hadisnya rawahu Imam Ahmad, lahu situ mi'ati junahin. Malaikat Jibril yang dilihat Rasulullah pertama kali memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, baru 1 sayap langit udah ketutup. Itulah yang membuat Nabi Muhammad apa tadi? Tapi yang kedua kali di mana? Ada dalam Quran surat An-Najm, dikatakan di ayat 13, apa itu? Yaitu Nabi Muhammad melihat kedua kali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu di Sidratul. Tapi yang kedua enggak pingsan. Tolong jawab, kenapa yang pertama beliau pingsan, yang kedua tidak? Belum pernah lihat. Apa Pak? Belum pernah lihat. Kalau yang kedua? Belum pernah. Oh, Masya Allah. Pak siapa Pak? Andi. Pak Andi, barakallah, berkah selalu. Kenapa Pak Dewi nggak jawab? Ya Allah, depannya banget ya. Apa? Apa? Diduluin. Ya udah, jangan ambek usahanya. Ya, ya. Kenapa? Karena udah terbiasa ngelihat. Yang kedua jadi apa tadi? Di mana malaikat menaungi kita? Sama-sama yuk. Inna lillahi. Inna lillahi. Bukan wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi. Sama-sama. Malaikatan yaltamisuna ahlan zikri. Allah punya malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Masuk nggak sekarang? Nggak, jangan bilang insya Allah. Ya, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ditanya Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan Ruh. Beliau mengatakan besok 15 hari wahyu baru turun, karena tidak mengatakan apa. Nabi Sulaiman ditegur sama Allah, hadis sahih, nanti malam saya akan menggilir 70 orang istri saya. Kok uwe? Astagfirullah, ini ya Allah ya Rahman. Ya, Nabi Sulaiman nggak ada yang lahir anaknya satupun. Dia berharap biar melahirkan prajurit-prajurit tempur, tapi yang lahir cuma separuh badan, separuh bayi. Kenapa? Karena tidak mengatakan apa tadi. Maka kalau begitu, ini masuk ke majelis zikir nih. Sama-sama dong. Ini masuk ke majelis zikir. Berarti kalau gitu di atas kita ada siapa nih? Lihat ke atas plafon. Maka kalau umpama malaikat menampakkan wujud aslinya, enggak mustahil seperti Rasulullah. Akan apa? Lenger, Pak Andi pingsan. Ini berdua harus dirukyah nih Pak. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kalau gitu kita tidak bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat jin. Ke depan ya. Ini mata nggak bisa melihat malaikat, itu nikmat dari Allah. Maka kalau ada di hadapan saya bisa melihat makhluk gaib, saya hanya khawatir Bapak, bisa jadi dalam dirinya ada makhluk juga. Harus diruqyah pakai qaf. Diapakan tadi? Hati-hati ya. Dengar azan gak suka, dengar bacaan Quran panas, di masjid gelisah, dengerin majelis taklim duduknya gelisah, mau cepet-cepet selesai, sila beronjol nyender salah. Makanya orang yang duduknya nyender diruqyah. Dan lagi ya. Jadi kalau gitu apa yang terjadi? Tidak buka Quran. Malaikat sebelum memukul, suratnya Al-An'am ayat 93. Bareng-bareng. Basitu. Pakai to. Basitu. Aidihim. Sebelum memukul begini malaikat. Sebelum memukul begini. Membentangkan. Apa nih? Mungkin karena saya begini kali. Salah siapa ustadznya? Ya. Ini apa nih? Apa nih? Berwujud asli sayap, berwujud manusia tangan. Saya ulangi, berwujud asli, berwujud manusia. Kenapa membentangkan? Kita mau mukul mikrofon, tangan kita begini. Jelas ya? Biar apa namanya nih? Biar tujuannya apa? Maka malaikat mengeluarkan nyawa orang kafir bukan sembarang memukul, sekeras-keras pukulan. Apa tadi?
Sekeras-keras pukulan. Apa yang dipukul Ustaz? Silakan Pak Faid. Malaikat dan malaikat memukul, silakan. Memukul muka dan belakang mereka. Sini yuk. Apa nih? Adbar, belakang, punggung. Maka dia berbaring di ranjang, dia berbaring di kasur di rumah atau di rumah sakit. Dia mau meninggal lagi sekarat. Datang pencabut nyawa ke depan. Yang satu memukul muka, yang satu memukul belakang. Apa ucapan pencabut nyawa kepada mereka yang dipukul? Silakan Pak Faid. Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Sama-sama yuk. Dan rasakanlah olehmu apa tadi? Siksa neraka yang, yuk sama-sama hafalkan. Dan apa? Rasakanlah olehmu siksa neraka yang apa? Jadi kalau begitu saya tanya, ini ucapan siapa? Ini memang ucapan Allah, firman Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Yang bilang barusan Allah, ya Allah berkah rezekinya. Saya juga tahu ini ucapan Allah. Tapi yang mengatakan ketika itu siapa? Wazuqu azabal harim. Rasakan neraka yang membakar. Tolong jawab. Dia sudah meninggal belum? Lagi apa? Dia sudah tahu nggak surga atau neraka? Jangan ragu. Sudah tahu nggak? Dari apa? Ketika dipukul, yang kedua dapat ucapan dari siapa tadi? Jadi kalau begitu surga dan neraka. Pak Andi ulangin barusan, angkat suaranya Pak Andi. Yang barusan, surga dan neraka. Dari sekarang atau mau. Allahu Akbar. Jadi kenapa Pak Dwi nggak bicara duluan dia? Jadi kalau gitu surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat. Sekarang saya tanya Pak, sekarang kita surga dan neraka tahu apa enggak? Sekarang Belum, nggak tahu. enggak, sekarang kita surga atau neraka tahu enggak? Kenapa enggak tahu? Belum sekarang. Apa? Ini yang sebelah sini dari tadi saya tanda ini ya. Jadi kalau begitu surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat apa tadi ini? Sama-sama ya. Surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat apa? Buka Quran suratnya 16. Selain Pak Faid, ya Allah, semoga yang bantu Ustadz baca terjemah mudahkan urusannya. Siapa? Selain Pak Faid, angkat tangannya Pak. Yuk, BS ini. Ada yang bisa Bapak? Nih. Siapa yang bisa baca terjemah selain Pak Faid? Ustaz, Oh iya Bapak. Tolong berikan mikrofonnya ke Bapak. Pak siapa Pak? Wibowo. Wibowo. Udah lagi. Saya nggak menemukan kayaknya ya. Sudah yang penting orang soleh insya Allah ya. Berapa tadi itu? 16. Pak Wibowo, semoga barokah bantuin Ustaz ya. Amin. Amin ya Allah. Tinggal di mana Pak Wibowo? Cakung, Ustaz. Oh Masya Allah. Kita baca yuk. Emang tadi belum sebutin ayatnya? Bapak jangan marah dong sama saya, biasa aja. Nggak boleh ambekan kita ya, biasa aja ya. 32 gitu. Yang belum, biasa aja lah. 32 ya. Suratnya berapa tadi? 16. Apa nama suratnya? An-Nahl. Ayat berapa? 32. Yuk sama-sama angkat suaranya. Angkat suaranya bareng-bareng. Ya, enggak ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti langsung terjemahkan ya, Pak Wibowo ya. Ya, Ustaz. Nah, nanti apa tuh perintah dari saya ya, maaf ya. Alladzina tawaffahumul malaikatu Toyibin. Ke saya semuanya ya, sini semuanya nih. Ada berapa nih? Yang pertama apa terakhirnya? Yang terakhir bersama apa? Toyibin. Apa tadi? Silakan Pak Wibowo, baca Bismillah dulu Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Baik. Apa tadi Pak? Baik. Bahasa Qurannya apa?
Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang tuanya Bang Toib. Toib aja apa tadi? Bang Toib itu nggak pulang-pulang Pak. Toibin apa tadi Bang? Kalau ada yang menafsirkan Toibin itu lemah lembut. Jadi ada juga orang beriman gak semua dikeraskan. Ada yang apa tadi? Lemah. Coba ke tangan saya ya. Ini kan 3 nih. Pertama baru apa tadi? Toib. Sekarang lihat Qurannya setelah kata Toibin. Lihat Quran setelah kata Toibin. Yaquluna ya apa gini? Salamun alaikum. Dia nggak ada assalamualaikum, tapi salamun alaikum. Apa tadi? Silakan Pak Wibowo. Silakan Pak Wibowo. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka Assalamualaikum. Ke saya semuanya sini. Dia lagi sekarat. Siapa dia Ustaz? Diberitakan dia sebelumnya ayat orang bertakwa, orang beriman. Ke depan ya. Dicabutnya apa tadi? Apa ini? Toib. Sama-sama. Dicabutnya sambil mengatakan keselamatan untukmu. Salamun alaikum, keselamatan untukmu, atau kebahagiaan untukmu, atau kesejahteraan untukmu. Dicabutnya Toibin sambil mengatakan sama-sama sambil mengatakan ketiga setelah alaikum bareng-bareng alaikumul khulul jannata bareng ya jannata apa itu jannah setelah jannah bima kuntum ta'malun. Silakan Pak Wibowo. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Dapat kabar dari malaikat apa? 3 sini ke depan. Dicabutnya dengan cara Toibin sambil mengatakan dapat kabar dari malaikat apa dari sur? Saya tanya dia sudah meninggal apa belum? Tapi dapat kabar dari malaikat. Masuk apa? Jadi kalau begitu surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat Bapak, seorang ibu atau istri dapat kabar dari suaminya. Bu, kata suaminya, alhamdulillah Bapak dapat rezeki enggak terduga. Disebut min haitsu la yahtasib. Ini rezeki halal dan insya Allah berkah, kata suaminya. Nanti agak siang-siangan sekitar 1:30-an Bapak transfer ya ke rekening ibu 235 juta. Enggak, ini contoh ya. Sekarang gini Pak, tolong jawab logika akal manusia. Istri dapat kabar dari suami seperti itu, seneng atau enggak wajah mereka? Bagaimana? Tersenyum, berseri. Itu baru dapat transferan berapa tadi? Masya Allah, uang Bapak hafal sekali. Masya Allah ya. Itu baru dapat transferan apa tadi itu? Uang. Ada kerabat, dia meninggal, biasanya mukanya ditutup dengan wajah dengan kain apa tadi? Bukan, kita kan mau takziah. Biasanya tuh dibaringkan di kasur, benar nggak? Kemudian biasanya mukanya ditutup dengan kain putih yang tipis, benar nggak? Jangan asal buka, izin sama keluarga. Pak, saya pengen buka almarhum, saya pengen lihat mukanya. Silakan, kata begitu keluarganya. Kita buka, wajahnya tersenyum. Maka kita berbaik sangka, kenapa mereka berwajah tersenyum? Dapat bocoran, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu bisa pakai baju putih ya, la ilaha illallah. Karena sudah dapat kabar apa tadi? Kalau dalam hadis At-Tirmidzi bukan dapat ucapan. Sini ke saya. Nih, sini. Kalau dalam hadis, ini loh surga tempat tinggalmu. Diapakan? Diperlihatkan. Bapak yang bilang bocoran siapa namanya Pak? Hah? Pak apa? Pak Yon. Ya Allah, yang tadi saya lihat udah terbayang sama dia Ustaz. Bapak sehat? Sehat apa ya? Tadi saya berada sholat tahiyatul masjid, saya baca Quran. Tadi Masya Allah yang merapikan ini sopan-sopan sekali. Masya Allah, saya izin ke sana sopan sekali. Setelah itu saya ke samping Pak Yon, dia lagi berzikir.
Makanya dia ngomong bocoran, insya Allah dari malaikat ucapan. Kenapa Bapak bilang bocoran? Jawab Bapak. Kenapa Bapak pakai logika aja? Nah, Sakratul Maut tadi kan udah dibayangkan. Jadi dia sudah tahu apa? Surga. Bapak pilih mana? Yang surat Al-Anfal apa An-Nahl? Ya dia bingung. Apa tadi? Al-Anfal apa An-Nahl? Nah sekarang begini masalahnya. Kenapa dia diperlihatkan surga? Nyambung nggak nih? Ke saya semuanya. Kenapa dia dikasih kabar surga? Tentu ada amal ibadahnya. Apa amal ibadahnya yang membuat dia diperlihatkan surga? Waktu sudah habis. Alhamdulillah ya Allah. Cukup ya? Silakan mau tanya. Ini langsung angkat tangan. Masya Allah. Mas Dwi kalau lagi tanya karena ada emani apa gimana? Maafin Ustadz ya, silakan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz ini nanti sampai jam 1 kan? Iya Ustadz. Jam 1 selesai ya. Nah silakan. Mau tanya Ustadz, Silakan. misalnya tadi kan ada dua cara cabut ya, yang keras sama yang lembut. Tadi kalau keras kan insya Allah kita dihapus dosanya, dua pahala. Kalau misalnya dicabut dengan keras kan sakit tuh Ustadz. Itu kalau misalnya dapat kabar apa? Tadi kan di An-Nahl kan lemah lembut, terus dia tersenyum tuh karena melihat bocoran tadi. Nah kalau misalnya dicabut dengan keras dengan tujuan membersihkan dosa, apakah dia dengan tersenyum juga nanti Ustaz? Sambil dapat kabar masuk surga. Jadi sambil gitu ya? Sambil nahan sakit sambil apa dia? Nah, apakah takutnya begitu juga Ustaz? Gitu. Maksudnya tersenyum juga gitu walaupun dengan keras, tapi kan tujuan tadi membersihkan. Kan tadi caranya juga Ustaz. Sini bareng-bareng ke saya ya. Jadi gini, saya nyambung apa yang dimaksud sama dia nih. Jadi gimana tuh dia tersenyum Ustaz orang dibetot kan gitu bahasanya ya. Ini mah gampangnya begitu ya. Yuk bareng-bareng sini sama-sama ya. Jangan pahami akhirat. Yuk. Kurang keras. Jangan pahami akhirat. Dengan ilmu dunia. Enggak apa? Enggak nyambung. Pak Dwi pegang mikrofon. Pilih mana di surga? Istri atau bidadari? Kenapa pegang mikrofonnya? Istri sama bidadari. Emang bener harus dulu ya Pak. Ya Allah. Kenapa banyak orang berpikiran bidadari? Karena dia menyangka istri yang seperti itu akan bertemu dengan bentuk dan watak seperti itu. Padahal beda. Makanya sempitnya ilmu manusia sehingga dia terkadang sulit untuk memahami ilmunya Allah, dan itu mustahil. Maka tidak semua orang yang diperlihatkan, tidak semua orang yang tidak diperlihatkan surga tidak baik. Saya ulangi, tidak semua orang yang tidak diperlihatkan surga tidak baik. Maka meskipun dia dicabutnya dengan cara apa tadi? Keras, selama dia sabar. Intinya sabar. Bareng ya. Man mata fit ta'un fahuwa syahid. Orang yang meninggal dunia matinya karena mati apa tadi? Ta'un. Apa tadi? Ta'un. Matinya mati apa? Syahid. Jadi kalau begitu orang yang mati syahid itu bukan hanya mati di medan tempur. Ke saya ya. Syahid itu ada dua. Syahid yang karena perang, syahid yang selain perang. Bedanya di jenazahnya. Dia akan meninggal dunia mati syahid kalau perang tidak dimandikan, tidak dikafani, disolati boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau yang selain perang harus diapakan? Dimandikan, disolati. Berarti kalau begitu dia meninggalnya mati syahid selama dia sabar dan meyakini kalau ta'unnya sudah Allah tetapkan dalam buku namanya Lauhul Mahfuz, bicaranya qadarullah. Apa tadi? Maka apabila dia dicabutnya keras,
menahan sakitnya sakratul maut, kemudian nggak diperlihatkan surga, selama dia sabar dan dia tidak berburuk sangka kepada Allah, maka itu bagian husnul khotimah meskipun tidak diperlihatkan surga. Wallahu a'lam bishawab. Ulangi yang saya sampaikan tadi. Ulangi dengan akal aja silakan. Ya, berikan maninya nggak apa-apa. Allahu Akbar, berkah ya Allah. Pak, ini beneran mani itu? Beneran? Beneran? Ada isinya? Ada tanya juga. Saya bikin pertanyaan boleh? Tapi saya nggak bawa hadiah. Nggak bisa. Kalau mau nanya, Seth? Iya. Tadi. Saya yang tanya. Iya, masih ada satu saya tidak main imaninya. Emaninya? Ya Allah, saya yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Ya, tolong angkat tangannya yang bisa. Kalau kita bilang demi Allah, lalu kita langgar, kita harus bayar kafaroh. Dan tertulis dalam Quran surat kelima ayat 89 ada 4. Angkat suaranya, angkat tangannya. Yang paling itu. Tolong berdiri Pak. Masya Allah. Tolong berdiri Pak. Iya. Pak siapa namanya? Dengan Sofyan, Pak. Sofyan. Iya. Yang pertama. Saya coba, Pak. Ya, saya coba ya, emang harus coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya silakan. Yang pertama, memberi makan orang miskin selama 10 hari. 10 orang. Ya Allah, Pak Sofyan semoga berangkat haji dia. Atau yang lain tolong diam. Pakaian kepada 10 orang. Atau membebaskan budak. Atau berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Kenapa orang meninggal dunia dicabutnya dengan cara keras? Orang beriman dicabut dengan cara keras untuk menghapus dosa. Masya Allah. Kapan surga dan neraka sudah dapat diketahui manusia? Allahu Akbar. Apa bedanya syahid perang sama yang selain perang? Saya perang dicabutnya dengan keras. Ya, berikan emaninya. Alhamdulillah ya Allah. Sudah yuk Bapak, cukup yuk kita doa. Bapak pengen berangkat ke kantor. Pak Topan, nanti bantu ingeti saya lagi. Senin keempat insya Allah Pak Topan. Senin keempat tanggal 25 Desember dulu. Natal dong. Bapak libur apa masuk? Ya udah nanti WA saya ya. Emang harus Senin aja? Oh pas puasa. Ya Allah. Biasanya saya dibawain nasi apa gitu pas setiap tahun aja nih. Udah ya. Entah kapan tolong Pak Topan ingeti saya. Ustadz, kenapa orang diperlihatkan apa tadi itu surga? Tolong Bapak pertemuan yang akan datang, jika Bapak ada waktu jangan lewat ya. Ini penting buat kita. Kenapa diperlihatkan apa tadi? Surga. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pengen salaman sama Pak Dwi, enggak enak saya.